Pak, kalau bayar zakat fitrah ini Pak, kalau 3 kilo boleh nah Pak, satu orang. Batas minimumnya 2,5 kilogram beras. Jadi bagaimana kalau satu orang 3 kilo? Kok 3 kilo? 2,5 kintal satu orang pun boleh, karena itu telah melewati batas. Cuman kalau tak sampai batas minimum itu yang tak boleh. Batas minimum itulah yang disebut dengan wajib. Siapa yang tak melampaui batas minimum ini haram hukumnya. Siapa yang tidak memenuhi batas minimum, maka inilah orang-orang yang tak memenuhi batas minimum ini, itu yang disebut dalam istilah syariat kita disebut dengan bakhil. Jadi tak boleh sembarangan kita menyampaikan kata bakhil ini Pak Bu. Bapak ini tak mau infak nih, pedit betul Bapak nih. Ibu ini tak mau infak, bakhil ibu ini, tak boleh. Kenapa? Kalau bab sunnah tak boleh kita sematkan istilah bakhil kepada. Bukan. Bakhil itu adalah istilah untuk orang yang tidak mau memenuhi batas minimum. Itu baru bakhil. Ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat mal pun demikian. Zakat mal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itemnya banyak. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat emas dan perak, ada zakat uang dan deposito, ada zakat profesi, ya, ada zakat perdagangan dan perniagaan, lain sebagainya. Ya, harus tahu kita hitung-hitungan. Kenapa? Karena kalau kita tidak sampai memenuhi batas minimum yang diwajibkan oleh Allah, kita mendapatkan disematkan status apa Pak? Bakhil. Jadi Bapak Ibu jangan mudah kita sematkan kata bakhil kepada orang. Tak boleh. Bakhil itu untuk orang siapa Pak? Yang tidak memenuhi batas minimum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Mana Pak Ketua Pak? Posisi pindah ya situ. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa menghiasi lidah kita dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, keimanan dan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita sebagai hamba adalah perjalanan sepanjang masa. Perjalanan kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang harus senantiasa menonjol dalam semua perjalanan kehidupan kita. Sehingga perjalanan-perjalanan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah
perjalanan spiritual, perjalanan yang menghantarkan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hakikat kehidupan, sampai dengan kita benar-benar menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada aktivitas-aktivitas syariat atau aktivitas-aktivitas peribadatan secara fikihnya saja. Semuanya ada maksud dan tujuan. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu, betul bahwa kita ini memang harus memperbaiki kualitas sholat kita, memperbaiki ruku, sujud, bacaan kita. Itu bagian dari hal yang tak bisa dipisahkan. Betul bahwa kita itu harus memperbaiki tata cara puasa kita. Betul bahwa kita ini harus memperbaiki kualitas dari perjalanan haji kita sehingga memenuhi syarat rukun dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang bukan menjadi tujuan. Jadi kita sholat itu bukan tujuan kita sholat itu, tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai sarana kita untuk sampai kita pada tujuan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana yang kita lakukan untuk kita sampai pada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami. Jadi tak cukup orang sekedar memperbaiki rukun sholat, syarat sah sholat. Ini hal yang, ini covernya, tapi ada isinya di dalam, bahwa ini adalah sarana yang menghantarkan kita untuk kemudian kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perjalanan panjang kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam kita beragama ini adalah sampai dengan kita menemukan hakikat kehidupan, sampai dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah memenuhi ruang dalam jiwa kita. Ya. Nah, untuk sampai pada itu, inilah sarana ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya. Ya. Untuk sampai pada sana, ya. Makanya di dalam Al-Quran kan beberapa kali disebutkan dzalika tadhkirah faman syaa takhadha ila rabbih sabila, faman syaa takhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang ingin mencari jalan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada titik tertentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu titik di mana kita yang ada di dalam diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang sering saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semuanya tentang yang namanya ikhlas itu, tentang yang namanya bahwa semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Maka kalau orang sudah sampai pada titik ini, kalau orang sudah sampai pada hakikat ini, maka tak penting baginya pujian-pujian manusia. Tak penting, orang mau memuji silahkan, tidak ada pengaruh sama sekali. Karena bukan itu tujuannya, bukan karena manusia kita melakukan itu. Kalau kita sudah sampai pada titik ini, maka kita tidak lagi terpengaruh dengan namanya celaan manusia. Orang mau mencela bagaimana tak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena hidupnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik inilah yang kita tuju. Kalau di dalam
doa-doa atau kisah-kisah di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, ini kan digambarkan tentang bagaimana komunikasi para nabi dengan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi dan rasul itu menggambarkan tentang satu posisi di mana di dalam diri mereka itu adalah betul-betul implementasi bukti dari mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi-komunikasi contohnya komunikasi Nabiullah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ya. Jadi Musa ini dikenal dengan kalimullah, dikenal dengan mendapat gelar kalimullah, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang ada di tangan kananmu hai Musa? Musa menjawab, hiya asoya, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku. Aku jadikan sebagai tempat bersandar. Ya. Aku jadikan sebagai alat untuk menggiring gembalaanku, dan masih banyak lagi. Jadi gambaran-gambaran komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat intens. Kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam contohnya. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, ketika ditawari oleh malaikat untuk kemudian diselamatkan, pada saat itu komunikasinya, aku tak perlu bantuan wahai malaikat, tak perlu. Ya. Yang aku butuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang aku butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Keluarlah ungkapan itu. Ini ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cukup Allah, ya, menjadi Khalilullah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini betul bahwa kita harus memperbaikinya, betul bahwa kita harus memenuhi rukun dan syaratnya, tapi ini semuanya adalah sarana yang kita jadikan untuk sampai pada tujuan yang kita tuju, yaitu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapatkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul makna ikhlas menancap tajam ke dalam sanubari kita. Tak penting pujian manusia, tak penting celaan manusia. Dah lurus, kalau udah begitu dah lurus ini orang nih. Kalau udah sampai begini nih kita tarafnya insya Allah dah lurus. Cuman kadang banyak-banyak belok itu kan karena kita kadang terjebak pada kulit-kulitnya saja. Kita terjebak pada hal-hal yang belum substansi atau belum sampai pada hakikat kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sarana-sarana ibadah ini ya, ini macam-macam. Ya, dalam Islam itu ada yang seperti qiyamul lail. Ini kan sarana ini untuk kita sampai pada ada kita membaca Al-Quran, ada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kita i'tikaf. Tapi ada sarana-sarana wajib. Nah, itu dia. Sarana-sarana wajib yang harus ditempuh oleh manusia untuk sampai bertemu dengan Sang Pencipta atau menemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya. Hal yang wajib ini yang dimasukkan di dalam rukun Islam ya. Jadi dimasukkan di dalam rukun Islam itu ada sholat, puasa, zakat, haji. Ini sarana-sarana wajib ya. Sarana wajib. Kalau sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini dia adalah disebut sebagai mi'rajul mukmin. Salat ini dijadikan sebagai mi'raj. Mi'raj itu adalah seperti Isra wal Mi'raj Rasulullah. Mi'raj itu naik ke tangga. Jadi Isra wal Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik. Ya. Mi'raj, Ma'arij.
Ya, ada surat Al-Ma'arij, surat tangga ke langit. Mi'raj. Jadi sholat ini adalah sarana untuk betul-betul kita mengkoneksikan, menghubungkan hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan bahwa kita ini adalah ada pemiliknya. Berkali-kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul Alamin. Rabb, apa makna Rabb? Apa makna Rabb itu? Ya. Apa makna Rabb? Rabb itu pemilik. Rabb ini artinya kalau dalam bahasa kita itu ada banyak makna, biar kita lebih paham ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang kita artikan Tuhan, apa maksud Tuhan di sini kan gitu. Ya Pak Ji. Rabb itu apa? Rabb itu dalam bahasa Arab artinya pemilik. Makanya ibu rumah tangga itu disebut dengan Rabbatul Bait. Rabbatul Bait ini bukan Tuhan rumah, bukan gitu. Rabbah. Ya sama kan gitu. Itu pemilik. Jadi ibu rumah tangga itu adalah Rabbatul Bait. Kalau dalam bahasa kita orang rumah, nah itu dia. Itu istilah Arabnya Rabbatul Bait, orang rumah yang memiliki rumah, Rabbatul Bait. Atau makna lain daripada Rabb itu adalah tuan. Tuhan, tuan. Ya. Saya berpikir kata Tuhan itu juga berasal dari kata tuan. Boleh jadi juga. Tuan. Rabb juga bermakna kalau dalam bahasa yang agak apa namanya? Agak lebih mengena apa? Rabb itu artinya pawang. Pawang itu yang mengendalikan, pawang itu yang memiliki. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita sholat ini adalah bentuk bagaimana kita mengikatkan hidup kita, jiwa kita, bahwa kita ini punya hubungan dengan yang menciptakan kita, bahwa kita ini punya koneksi hubungan dengan tuan kita, dengan pawang kita, dan bahwa manusia itu mempunyai tuan, Rabbun Nas, itu kan. Rabbun Nas, tuan manusia, Tuhan manusia. Nah, ini sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat menjadi sarana untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita. Sehingga dampak daripada sholat itu apa? Dampak daripada sholat itu adalah manusia tidak menjadi manusia liar. Liar itu apa? Liar itu ya tanpa kontrol, tanpa kendali, seolah-olah tidak mempunyai pemilik, seolah-olah tidak mempunyai pawang. Ya, itu sholat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kedua itu puasa. Ya. Memang ada namanya fikih puasa kita, bagaimana sih cara berpuasa, bagaimana sih hal-hal yang harus dilakukan saat berpuasa dan sebagainya. Ini kendaraannya, tapi bukan ini tujuan. Tujuannya adalah bagaimana dengan puasa orang bisa sampai pada tujuan. Nah, apa tujuan daripada puasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tujuan daripada puasa ini, dia satu-satunya ibadah yang agak unik karena sifatnya pasif. Ya, kalau semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bentuknya adalah melakukan sesuatu. Sholat melakukan, zakat melakukan, apa semuanya melakukan. Tapi ketika puasa, ia tidak melakukan sesuatu. Jadi satu-satunya ibadah, satu-satunya sarana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya pasif adalah puasa. Jadi puasa itu, makanya definisi puasa itu apa? Tidak melakukan, berarti diam aja itu. Ya, gitu. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu sifatnya puasa. Nah, maka dimensi daripada puasa ini atau tujuan yang penting dari puasa ini adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan, karena ada
hal yang menghambat perjalanan kita Bapak Ibu. Ketika kita melaju dengan mobil itu kepada tujuan, itu banyak hambatan. Ada polisi tidur lah, ada inilah, ada itu, yang masalah-masalah itu ada di dalam perjalanan kita. Nah, salah satu yang menghambat dan salah satu yang menjadi kendala ketika kita melakukan sebuah perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hawa nafsu. Itu Pak Bu, adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kadang ngerecokin perjalanan kita itu. Ini pula lah yang kemudian menjadi tempat pintu masuknya setan ini. Ya, pintu masuknya setan itu pada hawa nafsu manusia ini, dilencengkan kepada dari fitrahnya. Nah, oleh karenanya ada satu hal di dalam diri manusia ini yang menghambat dan menghalangi laju perjalanan manusia bertemu dengan Tuhannya. Maka salah satu hal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah apa Pak Haji? Puasa. Kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk menguasai hawa nafsu ini, agar hawa nafsu tidak menjadi hal yang mendominasi manusia. Kita pinginnya ke sana, cuman hawa nafsu ini kadang karena terpengaruh dengan banyak hal menjadikan kita lupa tujuan kita, sehingga kita diarahkan ke sana. Kita mau ke Medan, rupanya diarahkan ke Sumbar, nggak sampai tujuan, karena banyak hal yang merubah arah perjalanan manusia. Nah, maka bagaimana hawa nafsu ini kemudian bisa dikuasai oleh manusia? Ya, Pak, enaknya manusia ini tak punya hawa nafsu. Ya salah, itu karena manusia itu dia punya pilihan. Jadi itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Maka disinilah letak tujuan manusia. Bagaimana kemampuan menguasai hawa nafsu, jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian kalau tak sanggup menguasai, tak sanggup mengendalikan hawa nafsu sampai dengan dia ditundukkan mengikuti apa yang dibawa olehku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan hidup. Tapi kalau manusia tak terlatih dengan puasa, tidak terlatih, makanya ini ya, ini satu-satunya ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah menahan salero, menahan hawa nafsu. Kau mau kemana? Tak boleh. Kau mau kemana? Tak boleh. Kau harus tunduk pada diriku. Gitu. Kau harus tunduk pada agama. Itulah ini. Kalau kita sudah sampai pada itu, berarti itulah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi bukan kemudian fokus kita kepada puasa saja, bukan. Puasa ada tujuannya gitu. Nah, salah satu dari hal yang paling penting dari tujuan puasa itu adalah pengendalian diri, pengendalian hal yang menjadikan kadang tujuan perjalanan hidup kita kabur. Itu kita kendalikan. Jangan kau macam-macam. Diam kau di sini. Kau kerangkeng. Jangan kau banyak bertingkah. Itu pantau ya. Jangan kau banyak bertingkah. Siapa? Kau hawa nafsu. Diam. Ikuti selera agama. Jangan ikuti selera setan. Ya, Pak ya. Harus ikuti selera agama. Apa selera agama? Ikuti dia, hawa nafsu. Jangan kau ikuti selera setan. Itulah dengan puasa. Sehingga dengan begitu nanti laju perjalanan kita ini pulang kampung nih Pak. Tapi tak bisa pulang kampung. Itu masalah tuh Pak RW. Ya Pak, tak bisa pulang kampung nih Pak. Laju perjalanan kita pulang kampung ini tak ada hambatan, tak ada cegatan-cegatan di jalan. Ada tes rapid tuh kan. Sampai ke rumah.
Tujuan kita hidup adalah bertemu dengan Allah, mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu, yang hawa nafsu ini kadang menguasai diri manusia sehingga manusia lupa dengan tujuan hidupnya. Kenapa? Karena saleronya mengikuti selera siapa? Setan yang diikuti, bukan selera agama. Agama ini punya selera, setan punya selera, Pak. Sama-sama mengharap sampai pada titik apa namanya? Nikmat. Sekarang begini. Orang zikir kepada Allah khusyuk, nikmatnya Masya Allah. Ini kebutuhan manusia kan merasakan nikmat, Pak ya. Ada orang yang mabuk-mabukan juga nikmat. Jadi sama, orang yang mau mabuk-mabukan mencari nikmat, orang yang zikir juga mencari nikmat. Tinggal mana selera mana yang mau kita pilih. Minum-minuman keras, apa semua lain sebagainya, mencari selera dalam kehidupan, mencari kenikmatan dalam kehidupan, cuman mengikuti selera setan. Tapi nikmat, Pak, iya nikmat, tapi itu selera setan. Zikir kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, menangis kita, nikmat apa RW? Nikmat Pak Edi? Nikmat kita, Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menangis dalam kesunyian. Dalam sunyi kalau nangis, kalau rame-rame jangan menangis. Ya, malam-malam itu kita menangis, Pak. Jangan waktu rame-rame kita menangis. Rame-rame dalam kesunyian kita menangis, ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah hamba lakukan ini. Banyak maksiat yang telah hamba lakukan. Banyak jalan-jalan agama yang telah kami lalaikan. Menangis ya. Nikmat, Pak. Nikmat. Ya. Tengok kiri, lihat orang mabuk. Nikmat, Pak. Oh, lupa kehidupan dunia, sulit, hutang apa semua lupa. Kenapa? Mabuk. Nikmat juga. Tapi ini selera setan, ini selera agama. Allah memberikan selera itu. Jadi bab selera hawa nafsu ini bukan berarti kemudian Pak hilangkan hawa nafsu. Tidak bisa. Hawa nafsu itu adalah selera. Selera apa yang mau kita lakukan? Contoh nih, Pak ya. Semua manusia ini hakikat hawa nafsu nih biar kita. Semua manusia ini Pak Bu, itu diletakkan di dalam dirinya apa namanya? Insting marah. Insting marah. Karena dengan insting yang Allah letakkan ini, kelangsungan kehidupan manusia berjalan. Coba bayangkan Pak kalau tidak ada marah, Pak. Bagaimana orang bisa? Bagaimana orang bisa mempertahankan diri kalau nggak ada amarah dalam diri manusia? Ayam aja Allah titipkan sifat amarah tuh. Ayam ganggu anak tuh, marah dia sama kita, dikejarnya kita. Kucing punya anak, kita ganggu anak, marah dia. Jadi sifat amarah ini diletakkan untuk apa? Agar mempertahankan diri. Tapi bab amarah ini ada selera setan, ada selera agama. Mana yang mengikuti setan, mana yang mengikuti agama. Jadi marah ini jangan dimatikan. Kalau marah ini dimatikan, bahaya, Pak. Jadi selera agama bagaimana? Selera agama itu kalau agama dihina kita marah. Nah, di situ tempat kita marah itu. Kalau ada agama kita dihina, Allah dihina, Rasul dihina, Al-Quran dihina. Jangan pula waktu ini dihina apa semua lain sebagainya. Apa tolerannya, Pak? Hidup ini toleran, apalah, jangan terlalu amarah. Ya, marahnya dikendalikan, jangan sampai ada yang rusak. Tapi amarah itu di sini wajib. Kalau kita alasannya jangan marah, Pak, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah maka bagimu surga, salah kaji ini orang. Kalau di sini wajib hukumnya marah. Kenapa? Karena kemuliaan dan kesucian agama dihinakan.
Ya, kesucian agama dihinakan. Nah, cuman kadang kita ini Pak Bu, kita marah itu kalau kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kalau kita diusik, maslahat kita diusik, ya. Kita punya kepentingan, rupanya ada yang mencegah kepentingan kita, marah kita. Kita tak dapat bagian, marah kita. Kita dihina orang, marah kita. Ini kan selera setan. Ya selera agama bagaimana? Selera agama kalau kita dihina, kalau dia sabar, ya kan? Sabar. Kalau di sini berlaku la taqdab walakal jannah, jangan kau marah bagimu surga. Ini ya. Kalau agama dihinakan, selera agama adalah marah. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat tentang hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu itu harus ada dalam diri manusia ini. Contoh, ada namanya insting seksual. Allah letakkan dalam makhluk hidup termasuk manusia. Ayo, hawa nafsu Allah letakkan apa? Insting seksual, kebutuhan seks makhluk hidup. Ada selera setan, ada selera agama. Selera setan berzina, selera setan melihat hal-hal yang porno, melihat hal-hal yang semuanya. Selera agama lampiaskan pada yang halal. Selera agama tahan. Selera agama stop. Ada jalannya. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk bagian dari hawa nafsu ini adalah apa? Adalah siapa di antara kita yang tak pingin unggul dari yang lain? Itu tabiat manusia Pak Bu. Semua manusia ini punya tabiat yang namanya pingin unggul dari yang lain. Cuman ada selera setan, ada selera agama. Bagaimana selera setan? Selera setan itu pingin unggul dari yang lain dengan cara takabur. Takabur itu apa? Menganggap remeh orang lain. Ini jalan paling radikal nih. Dia pingin unggul tapi dengan cara siapalah kau nih, langsung ditekan dia untuk dia berada di bawah dia. Kejam takabur itu Bu, kejam sombong itu. Itu selera setan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah melampiaskan keinginan agar ia berada di atas, orang lain berada di, tapi dengan cara memaksa dia. Kau tak tahu siapa saya ini. Aku nih RW. Maaf Pak. Contoh nih. Tanda Pak RW. Ini Pak RW yang baru mana? Oh ini. Tapi sekarang turun lagi Pak. Kau tak tahu siapa saya nih? Kepala desa. Kau tahu. Terus langsung dia menjadikan manusia berada di bawahnya. Itulah sombong. Untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu. Tapi bagaimana selera agama? Selera agama melampiaskan hawa nafsu ini bagaimana? Fastabiqul khairat. Itu caranya. Apa? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berprestasi. Kita berada di atas tapi dengan cara yang halal. Terpenuhi nggak Pak kebutuhan untuk kita berada di atas Pak? Terpenuhi Pak? Terpenuhi. Pakai selera siapa? Selera agama. Jadi bab hawa nafsu ini Pak Susilo, ini adalah bab salero saja Pak. Salero bundo. Ini bab selera. Jadi tujuan kita ini Pak Bu, puasa itu adalah bagaimana hawa nafsu ini tidak mengacaukan perjalanan kita ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hanya fokus dan tidak mampu memahami tentang hakikat puasa, apa kata Rasul? Farubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Banyak orang puasa kosong saja. Kenapa? Tak kenal hakikat tujuan kenapa dia berpuasa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan cuma tak makan, tak minum, apa semua dan sebagainya. Tak dapat dia hakikat daripada puasa. Kalau tak dapat hakikat daripada puasa,
Apa yang didapatkan? Kalau siang ini jangan loh, ya. Nanti kalau kita mau ngomongin orang jangan siang nih, malam kita ngomongkan tak batal puasa. Ini tidak kena hakikat puasa. Puasa itu melatih, bukan babnya kemudian kita fokus kepada ini sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah ini kan perkara yang kita pelajari waktu di SD dulu, Pak. Di SD dulu kita diajarkan sah atau tidak sah. Masa kita sudah banyak uban putih apa semuanya, fokus kita masih pada sah atau tidak sah? Betul, sah tidak sah itu betul. Tapi masa fokus kita pada sah tidak sah? Harus kita tingkatkan lagi kepada yang lebih esensi dan lebih penting daripada tujuan ibadah sebagai sarana kita berjumpa. Jadi kalau selama ini kita sudah melakukan sebuah perjalanan kok belum sampai-sampai, kok belum juga kita mengenal Allah dalam kehidupan ini, kok masih kita suka dengan pujian orang, kok kita masih terpengaruh dengan celaan orang, ini kan yang perlu kita introspeksi. Kok tak sampai-sampai pula? Udah lama saya melakukan perjalanan pulang kampung nih, Pak. Kok tak sampai juga ke kampung kami, Pak? Ada yang salah, Pak? Ada yang salah. Di dalam kehidupan itu dah dia. Kadang kita mau ke Sumbar, beloklah kita ke apa namanya itu? Rohul. Waduh, kacau nih. Salah kita belok nih. Ya. Belok lagi. Gitulah kehidupan. Sama dengan begini, Pak. Kalau kita masih memang betul di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang melakukan kebaikan balasannya surga, bagi orang yang melakukan kejahatan balasannya neraka. Ini kan dikaji dulu waktu di SD dulu. Hakikatnya benar, Pak. Benar, tapi kalau tujuan kita itu kan belum sampai kita. Masa kita sudah tua juga, sudah berlanjut apa semuanya, urusan kita kok surga dengan neraka? Itu iya, itu fakta, bukan kemudian. Tapi ini kan untuk orang-orang yang awal-awal yang kemudian diiming-imingi seperti anak-anak, enak kamu kalau tak sekolah nggak dapat sepeda. Tapi betul nggak, Pak, kalau dia sekolah dapat sepeda? Betul, Pak? Betul. Tapi masa sudah di perguruan tinggi itu juga yang menjadi, nah kalau kamu nggak kuliah nanti nggak dapat sepeda. Kan bukan itu. Jadi tujuan kita bukan lagi kepada surga dan neraka, tapi tujuan kita kepada yang lebih tinggi daripada itu apa? Ridallah. Kita mengenal Tuhan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan-tahapannya. Ya bukan berarti surga neraka. Betul itu Allah, siapapun yang melakukan kebaikan surga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau orang sudah melakukan perjalanan, bukan itu tujuan hidupnya lagi. Tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ridha Allah. Kalau bab surga dan neraka, Rasul sallallahu alaihi wasallam apalah? Ya. Ya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya. Apapun dosa yang dilakukan, Allah sudah ampuni. Baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kan bukan itu tujuan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan itu. Sampai dengan sholat qiyamul lail bengkak-bengkak apa semua lain sebagainya. Karena tujuan Rasul bukan surga. Orientasi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Kenapa ya Rasul? Engkau telah diampuni dosanya. Walaupun engkau melakukan dosa, Allah telah ampuni. Allah janji itu. Tapi kenapa engkau melakukan ini?" "Afal akuna 'abdan syakura." Bagaimana aku tak suka kalau aku termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya itu. Jadi kalau kita sudah ngaji lama, sudah tiap pekan kita duduk di sini, setiap Jumat kita mendengarkan khutbah panjang perjalanan hidup kita, kalau kita orientasinya masih surga dan neraka,
Ya betul juga, tapi nanti khawatirnya nanti dapat surga yang paling bawah, takut gitu. Karena itu yang penting kan surga, Pak. Nah, itu kita pingin sampai pada hakikat kehidupan itu. Nah, ini jadi hawa nafsu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Jadi dengan berpuasa itu tujuan kita tercapai. Yang selanjutnya masih ada waktu, Pak? Nah, habis, Pak. 4 menit lagi. Zakat itu panjang nih Pak zakat. Tapi tak apalah, sedikit lagi biar kita paham. Zakat ini juga sarana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa yang mau diselesaikan dari zakat ini? Kan itu, Pak. Kita harus tahu itu, Pak. Zakat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang menghambat perjalanan kita berjumpa dengan Allah dalam kehidupan kita itu yang tadi puasa itu hawa nafsu itu, Pak. Kalau zakat ini perkara materi. Jadi kadang materi ini menjadikan orang itu ini Bapak Ibu. Orang ini pengen mulia, pengen tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia tidak terikat dengan perkara-perkara duniawi, semakin ruh ini kemudian naik ke atas. Kan gitu kira-kira Pak Haji. Tapi semakin orang terikat hatinya dengan dunia, dia tak mampu untuk meninggalkan dunia ini. Terikat oleh materi, terikat oleh cinta dengan hubud dunia. Ini penghalang kita. Kita mau berjalan keras tapi kaki kita diikat-ikat nih Pak. Mana bisa jalan Pak? Itu Pak RW. Kita mau berjalan, kita mau lari menuju tujuan kita, kaki kita diikat. Mana bisa? Tak sampai-sampai kita. Apa yang mengikat kita? Hubud dunia, materi. Cinta kita terhadap dunia ini termasuk hal yang menghalangi kita sampai pada tujuan hakikat hidup ini. Ya. Nah makanya kita diperintahkan untuk selesaikan masalah ini. Ini masalah prinsip nih. Untuk kita bisa sampai faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin menjadikan menjadikan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hilangkan ikatan-ikatan ini. Jangan jadi orang kikir, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pedit, jangan jadi orang medit. Apa ukurannya, Pak? Kan gitu. Ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya sederhana saja. Jadi ada namanya batas minimum, nanti Pak ya. Jadi bab harta ini ada batas minimum yang tak boleh kita lewati, yang tak boleh kita tak sampai pada batas minimum itu. Apa batas minimum? Batas minimum itu orang bayar zakat. Jadi orang bayar zakat ini batas minimum Bapak Ibu. Jadi orang kalau sudah bayar zakat bukan berarti kemudian udah tenang hidup saya. Itu baru sampai batas minimum. Baru sampai batas minimum Pak Susilo. Baru minimum. Pak kalau bayar zakat fitrah ini Pak, kalau 3 kilo boleh nah Pak? Satu orang. Batas minimumnya 2,5 kilogram beras. Jadi bagaimana? Kalau satu orang 3 kilo, kok 3 kilo? 2,5 kintal satu orang pun boleh. Karena itu telah melewati batas. Cuman kalau tak sampai batas minimum itu yang tak boleh. Batas minimum itulah yang disebut dengan wajib. Siapa yang tak melampaui batas minimum ini haram hukumnya. Siapa yang tidak memenuhi batas minimum, maka inilah orang-orang yang tak memenuhi batas minimum ini, itu yang disebut dalam istilah syariat kita disebut dengan bakhil. Jadi tak boleh sembarangan kita menyampaikan kata bakhil ini Pak Bu. Bapak ini tak mau infak nih, pedit betul Bapak nih. Ibu ini tak mau infak, bakhil ibu ini, tak boleh.
Kenapa? Kalau bab sunnah tak boleh kita sematkan istilah bakhil kepada, bukan. Bakhil itu adalah istilah untuk orang yang tidak mau memenuhi batas minimum. Itu baru bakhil. Ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat mal pun demikian. Zakat mal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itemnya banyak. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat emas dan perak, ada zakat uang dan deposito, ada zakat profesi, ya, ada zakat perdagangan dan perniagaan dan sebagainya. Ya, harus tahu kita hitung-hitungan. Kenapa? Karena kalau kita tidak sampai memenuhi batas minimum yang diwajibkan oleh Allah, kita mendapatkan disematkan status apa Pak? Bakhil. Jadi Bapak Ibu jangan mudah kita sematkan kata bakhil kepada orang. Tak boleh. Bakhil itu untuk orang siapa Pak? Yang tidak memenuhi batas minimum. Itu bakhil namanya. Tapi kalau ia tidak mau sedekah, ia tidak mau wakaf, ia tidak mau infak dan lain sebagainya, ini belum, kan bab sunnah semua. Itu bab salero hati Pak. Semakin tinggi kualitas keimanan, semakin ia tidak cukup memberikan batas minimum. Kalau batas minimum ini ya cuman batas minimum ya Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti kalau bayar zakat ke masjid syuhada ini jangan pas-pas betul. Gitu. Kalau pas boleh Pak, itu batas minimum gitu. Itu Pak RW. Nah, jadi kalau pas betul Pak, 2,5 kilogram beras Pak, mana Pak? Batas minimum, wajib telah gugur. Tapi kalau satu orang 3 kilo boleh Pak, bagus. Jadi ada orang 5 anggota keluarga, bawa dia 5 kintal beras tuh Pak ke masjid syuhada ini, diterima Pak Haji? Ya benar Pak. Oh ya terima. Karena jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat puasa itu, kata khair. Ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat itu disebutkan khair itu kata 3. Artinya apa? Bahwa puasa ini harus melahirkan semangat kita berlebih, bukan pada batas minimum gitu. Tapi batas minimum itu memang wajib, tak boleh kurang dari batas minimum itu pasti loh. Tak boleh kurang kita dari batas minimum. Siapa yang kurang dari batas minimum bakhil. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wa fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dalam surat Taubah. Barang siapa yang menyimpan emas dan peraknya dan kemudian ia tidak mau membayar zakatnya, fabasyirhum, maka beri kabar gembira kepada mereka hai Muhammad bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma biha yauma yuhma 'alaiha jibahum yauma yuhma apa Pak Ji? Apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknisun. Ini ancaman betul bagi orang-orang yang tak mau memenuhi batas minimum. Yauma yuhma 'alaiha, hari di mana semua yang disimpan ini dibakar di atas api neraka, kemudian digosokkan kemana? Ke keningnya, ke punggungnya, ke pinggangnya, kemudian dikatakan oleh malaikat, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang selama ini engkau simpan di dunia. Ya Allah, untuk siapa ini? Untuk orang yang tidak memenuhi batas minimum. Jadi memang batas minimum ini tak boleh ditawar-tawar Pak. Tapi puasa ini bukan sekedar untuk mendorong orang memenuhi batas minimum, tapi lebih. Karena kata khair ini dalam satu ayat itu. Wa anta tawa khairan fahuwa khairun lah wa anta subuh khairun lakum. Jadi makna khair
Itu yang harus lahir dari ketika kita berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, salero kita ini Pak, bukan sekedar salero minimum, tapi salero maksimum. Itu dia. Maksimumnya mana batasnya? Tak ada batas. Kalau maksimum tak ada batas Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.